168 orang. Untuk PPS ini kita di 160 desa kelurahan, di jumlahnya 960 orang. Kemudian untuk KPPS, karena rencananya nanti untuk pemilu nanti jumlah TPS-nya sebanyak 920 TPS, itu berjumlah 8.280 orang. Kemudian untuk Pantarli sendiri, jadi jumlahnya ada 920 orang. Nah, total secara keseluruhan berjumlah 10.328 orang. Cukup banyak memang. Ya Bu ya, bukan cukup, kayaknya banyak banget. Banyak Bu. sekali ya. Banyak sekali. Mudah-mudahan sumber dayanya mencukupi ya. Amin. Pada saat perekrutan. Amin, amin, amin. Hai teman pemilih, kita ketemu lagi dalam program KPU Sika Menyapa. Senang rasanya bisa menyapa teman pemilih semua. Gimana? Dalam keadaan sehat ya? Amin. Dan juga pastinya mau ngingetin dulu nih ke teman pemilih semua yang lagi nonton, sudah subscribe belum? Wah, sudah, terima kasih. Dan yang belum subscribe, ayo pencet subscribe-nya ya, biar makin keren. Dan juga jangan lupa untuk komentar, juga share video ini, biar semakin banyak juga teman pemilih yang dapat akses informasi ini. Dan juga jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari KPU Sika. Oke, terima kasih. Teman pemilih, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila penyelenggara pemilunya memiliki integritas, terus profesionalitas, dan juga akuntabilitas. Teman pemilih, untuk podcast kali ini kita akan obrolin tentang Badan Ad Hoc yang merupakan satu kesatuan sebagai penyelenggara pemilu dalam pemilu dan pemilihan 2024 nanti. Langsung saja kita ngobrol dengan salah satu anggota KPU Sika, Ibu Yuliansia Hesti. Beliau ini membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM. Ibu, tepuk tangan, selamat pagi. Yeay, Ibu apa kabarnya hari ini, Bu? Kabarnya baik. Baik, sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah sehat. Semoga teman pemilih juga sehat semua ya. Baik, Ibu izin menyampaikan dulu disclaimer ke teman pemilih semua ya, Bu ya. Boleh, Bu? Boleh. Boleh, baik. Silakan. Terima kasih, Ibu. Oke, teman pemilih semua, dalam proses syuting hari ini, saya dan Ibu pastinya menerapkan prokes ya, protokol kesehatan. Kami physical distancing dan juga sudah vaksin pastinya. Ibu sudah vaksin 3 kali? Sudah 3 kali. Sudah booster. Sudah booster. Jadi sehat. Selalu. Alhamdulillah. Teman pemilih juga jangan lupa booster ya. Baik teman pemilih, untuk mengawali diskusi kita kali ini, kayaknya kita perlu tahu ya, apa sih gambaran dari Badan Ad Hoc itu? Ya, Bu. Teman pemilih, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Nona cantik kita ini, bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembentukan Badan Ad Hoc dan tata kerjanya. Namun sebelum kita mulai, kita juga perlu tahu apa arti ad hoc itu sendiri. Nah, teman pemilih, ad hoc itu adalah segala sesuatu termasuk orang yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk jangka waktu tertentu dan bersifat sementara. Nah, untuk Badan Ad Hoc sendiri, arti dari Badan Ad Hoc itu sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa anggota Badan Ad Hoc itu terdiri dari anggota dan sekretariat panitia pemilihan kecamatan, anggota dan sekretariat panitia pemungutan suara, kemudian kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, kemudian ada panitia pemilihan luar negeri, jadi ini juga perlu disebutkan. Kemudian ada kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri, kemudian ada panitia pemutakhiran data pemilih atau petugas pemutakhiran data pemilih, dan ada panitia pemutakhiran data pemilih luar negeri, dan yang terakhir ada petugas ketertiban untuk pemungutan suara pada penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Wah, teman pemilih banyak juga ya Badan Ad Hoc di dalam penyelenggaraan pemilu. Ibu baik, lantas nih apa sih Bu yang mendasari pembentukan Badan Ad Hoc ini? Ya, baik teman pemilih.
Jadi dasar dari pembentukan badan ad hoc. Jadi ini untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 12 huruf B dan pasal 13 huruf A dan pasal 71. Ini tentang mengatur tata kerja dari badan penyelenggara ad hoc itu sendiri, dan juga KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, serta melaksanakan ketentuan pada pasal 205 dan pasal 212 di Undang-Undang 7. Ini mengatur lebih kepada petugas pemutahiran data pemilih. Dan yang kedua, ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemilih yang berikutnya, ini ada peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU provinsi, KPU kabupaten kota, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dengan PKPU yang terakhir tuh PKPU Nomor 4 Tahun 2021. Dan yang berikutnya ada peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020. Ini tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi dan tata kerja dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Dan yang berikutnya ada peraturan KPU juga Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terakhir itu dengan perubahan PKPU Nomor 36 Tahun 2018. Dan yang terakhir ini ada peraturan KPU juga Nomor 3 Tahun 2015. Ini tentang tata kerja dari KPU atau KPU Provinsi dan KIP Aceh Provinsi dan KPU Kabupaten Kota serta KIP Kabupaten Kota, dan pembentukan tata kerja dari badan ad hoc itu sendiri dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Wah, teman pemilih, itu tadi regulasi dalam pembentukan badan ad hoc. Ternyata banyak juga ya seperti yang disampaikan Ibu Hesti. Baik teman pemilih, semuanya masih penasaran? Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Baik Ibu, teman pemilih semua juga pastinya penasaran nih Bu, siapa saja badan ad hoc penyelenggara pemilu dan pemilihan 2024 nanti? Ya, baik teman pemilih semua. Jadi yang termasuk dalam badan ad hoc yang pertama adalah PPK ya, Panitia Pemilihan Kecamatan. PPK ini dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota yang akan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan. Nah, PPK ini akan dibantu oleh sekretariat, dan sekretariat ini dari PNS ya, yang nanti akan diusulkan kepada KPU Kabupaten Kota, kemudian diangkat oleh Bupati. Yang kedua, ini ada panitia pemungutan suara atau PPS. Nah, PPS ini juga dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa. Nah, PPS ini juga dibantu oleh sekretariat. Ini biasanya diambil dari staf sekretariat yang ada di desa atau kelurahan. Dan yang ketiga ini ada kelompok penyelenggara pemungutan suara yang biasa kita singkat KPPS. Nah, KPPS ini dibentuk oleh PPS, oleh Panitia Pemungutan Suara tingkat desa, untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS. Dan yang keempat ini petugas pemutakhiran data pemilih. Ini biasa kita singkat dengan Pantarli. Nah, Pantarli ini biasanya berada di TPS ya, nanti untuk membantu PPS dalam memutakhirkan data pemilih. Nah, Pantarli ini dibentuk oleh PPS untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di tingkat TPS, dan biasanya dibagi satu TPS itu kalau terdiri dari 400 pemilih biasanya 1 orang. Tapi kalau lebih dari 400 pemilih itu biasanya 2 orang. Baik. Ibu, ini pasti teman pemilih semua penasaran nih Bu, dari begitu banyaknya badan ad hoc yang akan direkrut oleh KPU, kira-kira nih Bu, nanti berapa banyak yang akan direkrut oleh KPU 2024 nanti? Ya, baik teman pemilih, jadi nanti pada pemilu dan pemilihan 2024 nanti, kebetulan PKPU draft tahapan jadwal dan program ini belum keluar ya, tetapi masih yang kemarin sempat
di dalam draft itu memang sampaikan untuk jadwalnya itu mulai direkrut nanti bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023. Nah, untuk jumlahnya sendiri untuk KPU Kabupaten Sika untuk pemilu dan pemilihan 2024 nanti, untuk PPK ini kita akan bentuk di 21 kecamatan. Masing-masing kecamatan ini terdiri dari 5 orang dan sekretariatnya 3 orang. Jadi jumlahnya ada 168 orang. Kemudian untuk PPS ini kita di 160 desa kelurahan. Jadi masing-masing desa kelurahan itu kita bentuk 3 orang dengan dibantu oleh sekretariat 3 orang. Jadi jumlahnya 960 orang. Kemudian untuk KPPS karena rencananya nanti untuk pemilu nanti jumlah TPS-nya sebanyak 920 TPS. Jadi nanti akan dibentuk itu masing-masing TPS itu 7 orang ditambah 2 orang linmas atau petugas ketertiban itu berjumlah 8.280 orang. Kemudian untuk Pantarli sendiri ini juga nanti mereka akan bekerja berbasis TPS. Jadi ada 920 TPS nanti akan direkrut satu orang, jadi jumlahnya ada 920 orang. Nah, total secara keseluruhan berjumlah 10.328 orang. Cukup banyak memang. Banyak ya Bu ya, Iya. bukan cukup kayaknya banyak banget. Banyak Bu. sekali ya. Banyak sekali. Iya. Mudah-mudahan sumber dayanya mencukupi ya nanti pada saat Amin. perekrutan nanti. Amin amin amin. Ibu kira-kira segitu banyaknya pastinya ada syarat dong Bu yang harus dipenuhi oleh teman pemilih atau masyarakat semua yang ingin menjadi anggota PPK, PPS ataupun KPPS. Iya, iya baik teman pemilih. Jadi untuk perekrutan nanti kita ada syarat-syaratnya. Nah, untuk syarat-syaratnya ini badan ad hoc ini sendiri calonnya ya, kita belum bisa katakan menjadi badan ad hoc ya, kalau dia belum mengikuti syarat-syaratnya. Nah, jadi syarat-syaratnya ini si calon ad hoc ini dia harus mengisi formulir pendaftaran, kemudian dilengkapi dengan persyaratan dan pembuktiannya. Dan ini sudah diatur di dalam peraturan terakhir PKPU nomor 13 tahun 2017 dan juga ada pedoman teknisnya nomor 169 tahun 2020 tentang pembentukan badan ad hoc dan tata kerjanya. Jadi untuk persyaratan menjadi badan ad hoc sudah pasti teman-teman pemilih sudah melihat ya di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Jadi untuk persyaratannya yang pertama ini merupakan warga negara Indonesia dan ini dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Kemudian yang kedua berusia paling rendah 17 tahun. Jadi untuk adik-adik yang SMA dan juga yang bersekolah juga mungkin bisa melamar nanti karena berusia paling rendah 17 tahun dan ini dibuktikan dengan fotokopi KTP elektronik. Kemudian yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan NKRI Bhinneka Tunggal Ika serta cita-cita proklamasi 17 Agustus ya. Nah, ini dibuktikan oleh surat pernyataan yang harus dibuat oleh si calon tersebut. Ya, kemudian yang keempat, ini harus mempunyai integritas. Jadi integritas, kemudian pribadi yang kuat dan jujur serta adil. Dan ini nanti akan dibuktikan dengan ada penandatanganan fakta integritas yang akan dilakukan pada saat pelantikan dari calon ataupun badan ad hoc yang nanti sudah direkrut tadi. Yang kelima, untuk anggota atau calon badan ad hoc tersebut, mereka juga harus memiliki netralitas. Salah satu persyaratan yang kelima ini adalah tidak menjadi anggota partai politik. Jadi ini dibuktikan dengan surat pernyataan. Kemudian untuk mereka yang pernah tergabung dalam partai politik, sekurang-kurangnya 5 tahun itu sudah berhenti menjadi anggota partai politik. Dan ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya, tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan salah satu peserta pemilu ya atau pemilihan dan menjadi saksi dalam pemilu dan pemilihan untuk salah satu peserta pemilu. Kemudian juga harus dibuktikan dengan surat pernyataan. Jadi ini paling kurang
5 tahun ya. Jadi ini sama dengan poin yang sebelum saya sampaikan. Yang berikutnya syaratnya adalah harus berdomisili dalam wilayah kerja dari badan ad hoc itu sendiri, dan harus dibuktikan dengan fotokopi KTP elektronik. Dan berdomisili ini juga harus dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW setempat. Nah, biasanya untuk yang surat domisili ini kita minta bagi calon yang belum yang berbeda alamatnya di dalam KTP dan juga tempat tinggal yang sekarang. Dan yang berikutnya ini diminta untuk mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, ini dibuktikan dengan surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit terdekat dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, untuk yang poin ini biasanya KPU Kabupaten Kota akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk rujukan atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk puskesmas atau rumah sakit terdekat yang nanti akan digunakan sebagai persyaratan untuk mekanisme penyediaan surat pernyataan tadi atau surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Untuk persyaratan berikutnya berpendidikan minimal SMA atau sederajat dan harus melampirkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, untuk yang masih bersekolah ini harus ada surat keterangan. Surat keterangan ini juga dari lembaga pendidikan formal menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan pendidikan SMA-nya. Jadi untuk yang tadi berpendidikan minimal SMA, apabila di dalam proses persyaratannya itu tidak bisa memenuhi dalam hal menyerahkan yang sudah dilegalisasi, bisa memberikan atau menyerahkan ijazah tanpa dilegalisasi, tetapi harus membuat surat pernyataan dan dilampiri dengan ijazah asli dari yang bersangkutan. Nah, untuk yang berikutnya, untuk persyaratan berikutnya ini juga tidak pernah dipidana ya, penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tindak pidana ini diancam pidana minimal 5 tahun ya atau lebih. Ini dibuktikan dengan surat pernyataan. Berikutnya juga untuk salah satu syaratnya adalah tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kota ataupun dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP. Nah, ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. Kemudian yang ke-12 untuk persyaratannya adalah belum pernah menjabat 2 kali di dalam jabatan yang sama sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini sebagai PPK, PPS maupun KPPS. Nah, ini nanti harus dibuktikan dengan surat pernyataan. Ibu, lantas nih persyaratan untuk menjadi anggota badan ad hoc khususnya Pantarli apa aja nih, Bu? Ya, baik teman pemilih semua. Jadi tadi syarat-syarat untuk menjadi badan ad hoc dalam hal ini untuk Pantarli secara garis besarnya hampir sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk yang Pantarli ini memang agak spesifik, nanti kita akan lihat. Yang pertama itu tidak dijatuhi sanksi disiplin pegawai ya. Ini dibuktikan dengan surat pernyataan. Kemudian juga tadi seperti yang saya sampaikan independen. Jadi ini harus benar-benar independen dan tidak berpihak pada salah satu peserta pemilu nanti. Kemudian ini dibuktikan dengan surat pernyataan. Kemudian mampu juga secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotik seperti tadi di persyaratan badan ad hoc. Kemudian memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat komputer. Nah, ini yang sangat penting teman pemilih. Jadi untuk menjadi badan ad hoc tidak hanya Pantarli, tetapi untuk PPK, PPS dan KPPS juga harus bisa mengoperasikan, terutama juga untuk Android ya. Nanti kedepannya kita akan gunakan. Baik teman pemilih, Ibu itu tadi terkait persyaratannya ya Bu yang menjadi badan ad hoc. Tadi Ibu sudah menyampaikan juga gambaran serta regulasinya juga. Ibu nih lantas bagaimana dengan mekanisme pembentukannya dan masa kerjanya badan ad hoc itu sendiri, Bu?
Iya, baik Nona Permata. Ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan syarat-syaratnya, sekarang untuk pembentukannya. Jadi untuk tahapan kegiatan pembentukan badan ad hoc ini oleh KPU Kabupaten Kota, sebenarnya ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Ini umumnya itu kita mulai dengan pengumuman ya, secara resmi kita buka untuk pendaftaran calon dari anggota PPK, PPS dan KPPS. Kemudian setelah itu kita akan menerima pendaftaran dari calon tersebut. Kemudian nanti akan dilakukan penelitian administrasi. Nah, penelitian administrasi ini nanti dilakukan juga kepada KPPS juga. Sedangkan untuk seleksi tertulis dan wawancara ini lebih kita lakukan ke PPK dan PPS. Sedangkan KPPS-nya hanya sampai di seleksi administrasi. Nah, setelah itu nanti ada namanya tanggapan masyarakat. Jadi ini nanti akan meminta masukan dan tanggapan masyarakat terkait dengan hasil seleksi. Nah, ini nanti silakan teman pemilih dan masyarakat semua silakan memberikan masukan dan tanggapan terkait dengan seleksi dari calon-calon badan ad hoc tersebut. Dan terakhir nanti kita akan mengumumkan hasil seleksi dari badan ad hoc tersebut. Iya, yang berikutnya PPK dan PPS ini dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan umum dan akan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Sedangkan KPPS akan dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum pemungutan suara. Nah, sedangkan untuk masa kerjanya teman pemilih, untuk PPK ini masa kerjanya nanti selama 15 bulan. Sedangkan untuk PPK di pilkada nanti itu selama 9 bulan. Untuk PPS, untuk pemilu nanti masa kerjanya 14 bulan, untuk pilkadanya 8 bulan. Sedangkan untuk KPPS dan Pantarli masa kerjanya 1 bulan. Dalam hal misalnya terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, nah pemilu susulan atau pemilu lanjutan, masa kerja dari PPK, PPS dan KPPS ini akan diperpanjang. Nah, untuk PPK dan PPS akan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Oke, baik. Teman pemilih semua pasti masih penasaran dong ya. Nah, Ibu, kira-kira nih Bu, apa saja sih tugas dan tanggung jawab dari Badan Ad Hoc itu sendiri? Baik teman pemilih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 53, tugas dari PPK yang pertama ini melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Yang kedua ini menerima dan menyampaikan daftar pemilih jadi kepada KPU Kabupaten Kota. Kemudian yang ketiga ini melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan pemilu dan pemilihan. Yang berikutnya tugas dari PPK ini melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kemudian melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, kemudian melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, baik itu KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan juga melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk PPS, tugasnya sesuai dengan pasal 56 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang pertama, mengumumkan daftar pemilih sementara. Yang kedua, menerima masukan dan tanggapan masyarakat tentang daftar pemilih sementara ya. Kemudian melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. Dan yang berikutnya ini mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Kemudian melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu, pemilihan di tingkat kelurahan dan desa. Kemudian yang berikutnya ini mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS yang ada di kelurahan desa yang bersangkut di wilayah kerjanya. Kemudian yang terakhir ini menyampaikan hasil penghitungan suara kepada PPK ya, hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK. PPS juga bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di wilayah kerjanya. Kemudian yang berikutnya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan nanti.
Kemudian yang berikutnya ini juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, baik itu KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota ya, dan juga melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ibu lantas nih tugas dan tanggung jawab dari Badan Ad Hoc KPPS mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih semua? Ya, baik Nona Permata dan juga teman-teman pemilih. Jadi untuk tugas dari KPPS ini sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi yang pertama ini KPPS bertugas mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. Kemudian yang kedua menyerahkan DPT atau daftar pemilih tetap tadi kepada saksi peserta pemilu dan juga pengawas TPS. Yang ketiga ini melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kemudian yang berikutnya ini membuat berita acara. Dan berita acara ini terkait pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara yang sudah diserahkan, yang sudah dilakukan dan ini diserahkan ke saksi dan juga pengawas TPS, PPK melalui PPS. Kemudian yang berikut ini melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dalam hal ini KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Kemudian menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti itu tadi untuk tugas dari KPPS ya Bu ya. Ibu lantas tugas dari Pantarli sendiri seperti apa Bu? Iya, untuk tugas Pantarli ini lebih kepada melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih. Jadi nanti akan melakukan pemutakhiran data pemilih dari TPS yang ada, warga masyarakat yang ada di TPS tersebut. Kemudian yang kedua melakukan evaluasi dan membuat laporan akhir pada masa jabatannya untuk tugas pemutakhiran data pemilihnya. Teman pemilih itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Hesti terkait gambaran, terus regulasi dan juga tanggung jawab serta tugas ya Bu dari Badan Ad Hoc. Ibu sebelum kita tutup sesi kali ini karena kita sudah di penghujung nih Bu, Ibu ada yang mau ingin disampaikan dulu ke teman pemilih semua Bu? Ya, ada sih. Ibu kurang ragu Bu, ada nggak Bu? Ada ya? Baik, ada. Ada, oke, baik, siap, Bu. teman pemilih semua. Iya. Jadi tadi kita sudah banyak berdiskusi ya, mungkin membahas tentang pembentukan badan ad hoc dan juga syarat-syaratnya, bagaimana proses pembentukannya serta mekanisme kerja serta masa jabatannya ya. Iya. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semua dan juga adik-adik teman pemilih yang ada di KPU di Kabupaten Sika. Mari kita ikut berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemilu nanti dengan menjadi penyelenggara. Jadi ikut mendaftarkan diri sebagai penyelenggara panitia ad hoc nanti untuk pemilu dan pemilihan 2024 nanti. Agar nanti penyelenggaraan pemilu dan pemilihan nanti bisa berjalan dengan lancar dan adil, kita ikut berkontribusi di situ. Baik. Ya, saya pikir itu saja. Salam demokrasi untuk kita semua. Salam demokrasi. Baik Ibu, terima kasih untuk pesannya ke teman pemilih semua, dan Ibu terima kasih juga untuk sudah berkenan hadir menyapa teman pemilih semua. Insya Allah kita ngobrol lagi dengan kesempatan ya Bu ya. Siap. Amin. Oke. Dan teman pemilih semua juga tetap semangat untuk terus menyaksikan episode terbaru. Ibu sama-sama kita ajak teman pemilih untuk menyaksikan KPU Sika Menyapa. Sampai jumpa. Menyapa. Oke Ibu, terima kasih. Sama-sama.